Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Novi ya, dalam pelajaran biologi. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Tingkatan atau macam keanekaragaman hayati. Kemudian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Macam-macam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, manfaatnya, kemudian konservasi untuk keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan klasifikasi atau tingkatan takson. Ini kemarin kita belajar ini ya. Jadi ini macam tingkatan klasifikasi. Nah, yang varietas nomor 8. Yang varietas ini ya. Ini bisa dituliskan, bisa juga tidak. Ya, tergantung dari kebutuhan. Oke. Lanjut ya. Nah, nih kategori spesies. Suatu makhluk hidup dikatakan sebagai satu spesies itu apabila makhluk hidup tadi bisa kawin, kemudian menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya apa? Keturunannya itu hidup ya, tidak mati. Jadi kalau terjadi perkawinan, terus punya anak, anaknya itu lahir dengan hidup, tidak mati, itu disebut satu spesies, gitu ya anak-anak ya. Ngerti ya? Kita lanjutkan ke contohnya. Contoh dari tingkatan klasifikasi tadi. Ini saya ambil contoh pada manusia, hewan, sama tumbuhan ya. Jadi kita mulai untuk manusia. Jadi ini manusia itu termasuk kingdom Animalia. Animalia ya. Kenapa? Karena ciri kita itu lebih mirip ke Animalia karena tubuh kita tidak memiliki dinding sel ya. Tubuh kita terdiri atas membran sel, tidak terdapat dinding sel. Jadi kita termasuk kingdom Animalia. Kemudian filum kita itu chordata karena memiliki tulang belakang. Subfilumnya vertebrata artinya memiliki tulang belakang. Kelasnya mamalia. Mamalia ini karena kita memiliki kelenjar susu ya, baik untuk yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian ordonya primata karena kita katanya sih mirip dengan primata yang lain, contohnya kayak orangutan, simpanse, kera gitu ya. Kemudian familinya Hominidae. Genusnya Homo, spesiesnya Homo sapiens. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada akhiran idae. Nah, kalau ada akhiran idae itu menunjukkan famili. Famili untuk Animalia ya. Jadi semua kingdom Animalia familinya ada akhiran idae. Begitu ya anak-anak ya. Ngerti ya? Homo sapiens. Spesiesnya kalau ditambah varietasnya atau variasinya itu Homo sapiens sapiens. Artinya manusia modern ya. Kalau Pithecanthropus erectus itu bukan manusia modern tapi manusia purba. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk hewan ya. Hewan kingdomnya Animalia, filumnya Chordata. Jadi kalau untuk hewan itu kan ada terbagi jadi dua ya. Ada yang punya tulang belakang, ada yang tidak. Ini saya ambil yang memiliki tulang belakang. Terus kelasnya Mamalia, artinya memiliki kelenjar susu ya. Jadi kelasnya pada Animalia itu sangat banyak sekali. Jadi saya ambil satu kelas yaitu Mamalia. Ordonya Carnivora, familinya Felidae. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Idae, ada akhiran idae itu berarti family, nama family untuk kingdom Animalia. Nih, diingat-ingat ya, kalau ada akhiran idae itu petunjuk family untuk kingdom Animalia. Genusnya Felis,
spesiesnya Felis catus domestica atau kucing. Jadi kucing sama manusia itu sama ya, kingdomnya sama, filmnya sama, kelasnya sama, yang beda di sini. Bedanya di sini ya. Di ordonya kalau kucing karnivora, sedangkan manusia itu primata ya. Ini mengerti ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan contoh untuk tumbuhan. Nih, tumbuhan kingdomnya plante, artinya tumbuhan. Nah, ini bedanya di sini. Kalau tadi pada hewan itu kan setelah kingdom ada filum. Nah, kalau pada tumbuhan itu namanya divisi atau divisio. Jadi beda ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik salah. Terus divisi. Saya ambil divisi yang spermatopita, artinya tumbuhan biji. Spermatopita artinya tumbuhan biji ya. Kemudian subdivisinya. Subdivisinya itu angiosperme. Angiosperme artinya tumbuhan biji tertutup. Ya, angiosperme artinya tumbuhan biji tertutup. Kelasnya dikotiledon. Dikotiledon artinya berkeping dua. Ordonya Malvales. Nah, di sini bedanya ya. Ada akhiran ales untuk ordo ya. Kalau tadi kan tidak ada ya kalau pada hewan sama manusia ordonya langsung namanya. Familinya Musa ya. Genusnya Musa, spesiesnya Musa paradisiaca atau pisang. Jadi ini bedanya kalau pada hewan itu bukan divisi tapi filum. Kemudian ada akhiran ales, ini berarti untuk tumbuhan. Kalau ada akhiran idae itu untuk hewan, kingdom hewan. Sedangkan untuk kingdom yang lain misalnya protista, fungi, monera, itu nanti dimasukkan, ada yang sebagian dimasukkan pada kingdom plante, ada yang dimasukkan ke dalam kingdom animalia. Begitu ya anak-anak ya, dari sini paham ya. Kalau misalnya kalian ada yang masih belum mengerti, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terus kalau misalnya kalian ingin bertanya lebih detail, bisa di WA grup ya, WhatsApp grup, atau bisa WhatsApp saya. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pelajarannya minggu depan ya, yaitu minggu depan kita akan belajar tentang sistem tata nama binomial nomenklatur. Jadi bagaimana sih kok kita bisa membuat nama-nama seperti ini? Nah, itu nanti kita akan pelajari ya kan. Gimana sih caranya kita kok bisa membuat nama kayak rantai, spermatopita, gini dan lain-lain ya. Kita minggu depan kita akan belajar di binomial nomenklatur. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.